Kita semua percaya meninggalkan warisan adalah bentuk tanggung jawab tertinggi orang tua. Tapi ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Warisan sering tidak benar-benar mengubah hidup penerimanya. Bukan karena jumlahnya kecil, tapi karena datangnya terlambat. Kalau kamu sudah siap, ayo kita isi ulang. Ini bukan tentang menyalahkan orang tua, bukan juga tentang menolak warisan. Warisan itu hal baik, menabung untuk keluarga tetap mulia. Tapi ada satu sudut pandang yang jarang disentuh. Hubungan antara uang, waktu, dan dampak hidup. Dan kalau kita tidak pernah membicarakannya dengan jujur, warisan bisa berubah dari simbol cinta menjadi sesuatu yang justru menyimpan bom waktu di dalamnya. Di video ini kita akan melihat 3 hal. Kenapa warisan sering tidak mengubah hidup, kenapa warisan bisa memicu konflik keluarga, dan kenapa kekayaan jarang bertahan lintas generasi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya cara kita memandang warisan bisa jadi lebih sehat. Sekarang bayangkan ini, kamu tiba-tiba menjadi kaya di usia 60 tahun karena warisan yang kamu terima. Uang banyak, aset ada, tidak perlu khawatir lagi soal biaya hidup. Apa yang berubah? Mungkin kamu merasa lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Tapi apakah arah hidupmu berubah? Apakah kamu kembali kuliah? Apakah kamu membangun usaha dari nol? Apakah kamu mengulang pilihan hidup yang dulu kamu ambil karena keterbatasan uang? Dan jawabanmu adalah tidak. Sekarang bandingkan dengan skenario lain. Uang yang sama datang ketika kamu berusia 22 atau 25 tahun. Dengan pengelolaan yang baik, uang itu bisa membiayai pendidikan, membuka usaha, memberi keberanian mencoba, dan melindungi dari keputusan salah. Dalam puluhan tahun, uang itu bisa berkembang, tapi yang lebih penting, uang itu memberi kamu waktu, dan waktu memberi kamu kesempatan. Disinilah banyak orang keliru memahami warisan. Uang bukan sekedar angka. Uang di waktu yang tepat bisa diubah menjadi peluang hidup yang lebih baik. Masalahnya, warisan hampir selalu datang ketika fase paling produktif seseorang telah terlewat. Akibatnya, warisan lebih sering menjadi penopang keamanan, bukan alat perubahan hidup orang tersebut. Masalahnya, ketika warisan tidak lagi benar-benar mengubah arah hidup, maknanya mulai bergeser. Ia tidak lagi dipandang sebagai alat masa depan. Ia berubah menjadi simbol masa lalu. Simbol tentang siapa yang paling diperhatikan, siapa yang merasa paling berkorban, siapa yang merasa paling dihargai. Di titik inilah, warisan berhenti menjadi soal kebutuhan dan mulai menjadi soal perasaan. Dan ketika sesuatu menyentuh perasaan, konfliknya hampir selalu lebih dalam daripada sekedar angka. Tiba-tiba muncul pertanyaan yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Kenapa dia dapat lebih banyak? Kenapa dulu saya yang merawat justru tidak dihitung? Kenapa keputusan sebesar ini tidak pernah dibicarakan? Warisan tidak menciptakan luka. Ia hanya membuka luka lama yang sudah lama ada. Yang dulu tersimpan dalam diam, sekarang dihitung dengan angka. Dan ketika masa lalu mulai dihitung, hubungan bisa berubah menjadi perhitungan. Saudara yang dulu dekat bisa menjaga jarak. Percakapan menjadi canggung. Kepercayaan mulai retak. Yang rusak bukan sekedar pembagian aset. Yang rusak adalah rasa saling percaya. Dan disinilah warisan mulai berbahaya. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena ketidakjelasan. Ketika pembagian tidak pernah dibicarakan secara terbuka, setiap orang mulai membuat cerita sendiri di kepalanya. Penundaan sering dianggap cara menjaga ketenangan, padahal penundaan hanya memberi waktu bagi kecurigaan untuk tumbuh. Semakin lama tidak ada kejelasan, semakin besar tekanan emosional yang menumpuk. Dan ketika akhirnya meledak, yang hancur bukan hanya harta yang terbagi, melainkan hubungan yang sudah dibangun puluhan tahun. Di titik itulah, warisan berubah menjadi bom waktu. Jadi penting bagi orang tua untuk membagi dengan jelas, duduk bersama, dan menuangkan hasil perbincangan itu dalam bentuk surat wasiat
agar semua yang ditakutkan di atas bisa dihindari. Ada mitos yang sering kita dengar. Kakek membangun, ayah menjaga, cucu menghabiskan. Kalimat itu terdengar seperti lelucon, tapi kalau diperhatikan, ia menyimpan pola yang berulang di banyak keluarga. Bukan karena generasi berikutnya malas atau boros, melainkan karena mereka tidak pernah mengalami proses menciptakan kekayaan itu dari nol. Uang yang datang tanpa proses tidak membawa rasa memiliki yang dalam. Ia terasa seperti sesuatu yang diterima, bukan sesuatu yang diperjuangkan. Akibatnya, keputusan terhadap uang menjadi lebih ringan, lebih mudah dipakai, lebih mudah dihabiskan, dan jauh lebih sulit dipertahankan. Karena itu, warisan tidak cukup hanya berupa harta dan aset. Orang tua tidak hanya perlu mewariskan kekayaan, tetapi juga nilai, disiplin, cara berpikir, dan sikap terhadap uang. Bagaimana memandang risiko, bagaimana menahan diri, bagaimana membedakan kebutuhan dan gengsi. Tanpa pola pikir yang sehat terhadap kekayaan, warisan hanya akan berpindah tangan, bukan bertumbuh lintas generasi. Masalah terbesar warisan sebenarnya bukan pada jumlahnya, bukan pada siapa dapat apa dan berapa. Masalahnya ada pada ilusi bahwa uang bisa menggantikan waktu. Seolah dengan meninggalkan aset di akhir hayat, kita sudah menuntaskan tanggung jawab sepenuhnya. Padahal dalam banyak kasus, yang paling berdampak bukanlah uang yang ditinggalkan saat kita pergi, melainkan dukungan yang diberikan ketika keluarga masih punya waktu untuk saling mengubah hidup mereka. Warisan bukan hanya tentang harta yang berpindah tangan. Ia adalah ujian terakhir tentang seberapa kuat percayaan dalam sebuah keluarga. Uang bisa dibagi dengan angka, tapi kepercayaan hanya bisa dijaga dengan kejelasan. Ketika warisan disimpan terlalu lama dalam diam, yang hilang bukan hanya nilai uangnya, melainkan waktu untuk menjaga hubungan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dan yang akan diingat oleh generasi berikutnya bukanlah berapa yang mereka terima, melainkan apakah keluarga tetap utuh setelah semuanya dibagikan. Kalau kamu jujur pada diri sendiri, apakah warisan pernah membuat keluargamu lebih dekat atau justru sebaliknya? Kalau berkenan, ceritakan pengalamanmu di komentar. Kita belajar bareng dari realita yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.